Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Afia Aprilia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi, faktor penyebab globalisasi, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, dan apa dampak globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antara negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai sebuah proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan atau sebuah proses mendunia. Faktor terjadinya globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada. 2. Adanya kerukunan antara negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antara negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari alat elektronik hingga makanan. Banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buru-buru pabrik, telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Teknologi terbaru diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media bukan hal asing bagi masyarakat. Banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Terjadi pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Dibentuknya perserikatan bangsa-bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, Arab, Rusia, dan bahasa lain-lain. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 2. Menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 6. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. 7. Mobilitas tinggi. 8. Informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. 9. Berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. 10. Meningkatkan pembangunan. Dampak negatif globalisasi. 1. Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 3. Maraknya penyeludupan barang ke Indonesia. 4. Kondusi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. 5. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 6. Orang menjadi lebih individualistis.
7. Adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral ataupun agama. 8. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. 10. Munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Yang ke-11, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu.